saham Buka ini atau Bukalapak bisa ARA 7 hari berturut-turut atau bisa naik terus ke depannya. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Raymond Bonardo. Nah, di video kali ini sebelumnya gue mau minta maaf dulu kalau misalnya suara gue kurang jelas atau kurang enak didengar, karena tadi pas mau syuting mic gue mati dan ini udah jadwal syuting gue, so gue pakai mic yang ada aja. Oke, nah di video kali ini gue bakal ngebahas topik yang lagi rame banget diperbincangkan, baik itu di forum-forum diskusi investasi ataupun di sosial media, yaitu tentang IPO salah satu unicorn di Indonesia, yaitu kalian udah tahu Bukalapak dengan kode ticker BUKA, BUKA. Nah di video ini gue bakal bahas kira-kira saham Bukalapak ini atau BUKA ini itu realistis untuk dibeli atau enggak. Oke, makanya stay tune dari awal video sampai akhir video ya guys. Disclaimer dulu, gua di sini di video ini gua bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham, melainkan channel ini gue buat untuk mengedukasi ya kita semua, baik gue maupun kalian. Nah, buat kalian yang belum kenal gue nih, kenalin nama gue Raymond Bonardo. Melalui channel ini harapannya gue dan kalian bisa sama-sama belajar tentang yang namanya investasi saham, investasi reksadana, investasi obligasi, investasi kripto, dan lain-lain semuanya. So, buat kalian yang berbaik hati, monggo di subscribe supaya gue semakin semangat nih untuk buat konten edukasi. Nah, sebelum masuk ke analisa singkat gua, ada beberapa info yang mau gua sampein dulu nih. Bukalapak itu menjadi perusahaan yang melakukan IPO atau penawaran umum saham perdana yang terbesar di Indonesia. Buat kalian yang belum tahu IPO itu kepanjangannya Initial Public Offering, yaitu penawaran umum saham perdana sebuah perusahaan yang dimana kepemilikannya itu sudah dibagikan ke beberapa investor. Contohnya, kita beli saham Bank BCA. Nah, Bank BCA sendiri itu melakukan IPO atau penawaran umum saham perdana yang dibagikan ke beberapa investor. Nah, seperti kita ini nih, kalau misalnya gua atau kalian punya saham Bank BCA, artinya kita bisa dikategorikan sebagai pemilik BCA juga guys, walaupun cuma satu lot ya. Sombong amat. Nah, biasanya perusahaan itu melakukan IPO atau penawaran umum saham perdana tujuannya adalah untuk melakukan ekspansi bisnis dan membutuhkan modal yang besar. Jadi mereka melakukan penawaran umum saham mereka. Atau juga perusahaan ada kepentingan untuk membayar kewajiban atau hutang-hutang sehingga bisnisnya bisa berjalan lebih lancar lagi ke depannya. Nah, bicara IPO Bukalapak, nominal yang didapatkan oleh Bukalapak saat IPO kemarin adalah sebesar kurang lebih 1,5 billion US dollar atau sekitar 21,9 triliun rupiah dengan kurs 14.300. Dengan dana segar ini, dengan dana yang besar, Bukalapak tuh berencana atau bertujuan untuk menambah beberapa fitur atau layanan yang ada di perusahaan mereka, sehingga mereka bisa menambah aliran pemasukan untuk Bukalapak sendiri. IPO saham Bukalapak itu dibuka dengan harga 750 sampai 850 per lembar pada fase book building. Nah, buat kalian yang belum ngerti nih, di pasar modal itu ada yang namanya pasar primer dan pasar sekunder. Yang pertama adalah pasar primer, di mana si perusahaan ini bisa memperjualbelikan sahamnya langsung kepada si investor. Kalau pasar sekunder, di mana saham itu sudah berada di bursa efek kita dan bisa kita perjualbelikan melalui sekuritas kita masing-masing. Nah, proses book building itu masuk ke dalam pasar primer. Tapi untuk bisa beli saham di pasar primer, tentunya syaratnya akan lebih kompleks dan lebih ribet. Dan butuh modal yang lebih besar juga nih guys. Nah, setelah sudah selesai proses di pasar primer, maka nanti akan ditentukan harga finalnya hingga nanti bisa diperjualbelikan di bursa efek kita dan kita bisa memperjualbelikannya juga melalui sekuritas kita masing-masing.
Di video ini gue gak bakal bahas detail tentang IPO Bukalapak dari awal sampai akhir. Singkat cerita, Bukalapak itu ditentukan harga finalnya nih dan bisa diperjualbelikan di Bursa Efek kita dengan harga 850 per lembar atau 85.000 per lot. Satu lot itu sama dengan 100 lembar. Nah, harga final untuk saham Bukalapak itu kan tadi 850 per lembar ya. Kalau lihat dari market cap-nya, Bukalapak itu market cap-nya adalah sebesar 87-an triliun rupiah. Untuk pembanding di mana market cap perusahaan Indofood CBP atau dengan kode saham ICBP itu market cap-nya sekitar 94-an triliun. Ya, beda 7 triliun aja sama perusahaan yang udah lama di Bursa Efek kita. Nah, bagi kalian yang belum tahu market cap itu apa, market cap itu adalah di mana jumlah keseluruhan saham yang beredar atau jumlah keseluruhan saham perusahaan dikali dengan harga saham itu. Jadilah market cap. Nah, kita tahu nih, pada hari pertama Bukalapak diperjualbelikan di Bursa Efek kita, harganya langsung ARA naik 25%. ARA itu adalah auto rejection atas. Nah, buat yang belum tahu, ARA itu adalah batas maksimal harga suatu saham yang diperdagangkan dalam satu hari tersebut. Bursa mengatur bahwa batas maksimal kenaikan setiap saham itu hanya 25% per harinya. Jadi, harga saham Bukalapak langsung naik menjadi 1.060 per lembar. Gila nggak? Bayangin kalau lu punya 1 juta aja, 1 juta rupiah ya nominalnya, naik 25% sehari, lu udah bisa dapat cuan 250.000. Lumayan gitu, satu hari doang. Itu 1 juta, gimana kalau 1 M dapat 250 juta? Halu dulu guys. Ya, saya namanya orang kaya, siapapun yang saya perintah, mau bupati, mau camat juga saya tinggal suruh, Bang. Enak banget. Iya, Bapak orang ini. Orang kaya saya. Nah, ada juga nih guys yang namanya ARB atau Auto Rejection Bawah, dimana itu adalah batas maksimal penurunan yang bisa terjadi pada satu hari perdagangan di Bursa Efek kita. Nah, jadi kan waktu hari pertamanya itu buka langsung ARA nih, langsung harganya naik 25%, dimana dari awalnya 850 per lembar jadi 1060 per lembar, dimana market cap-nya juga ngikut guys. Dimana yang awalnya market cap-nya sekitar 87-an triliun, naik juga menjadi sekitar 109-an triliun. Nah, setelah hari pertama ini gue banyak dengar kanan kiri atau di forum-forum diskusi itu yang bilang bahwa saham Buka ini atau Bukalapak bisa ARA 7 hari berturut-turut atau bisa naik terus ke depannya. Nah, menurut gue ini agak nggak logis dan sangat tidak mungkin mengingat market cap saham Bukalapak ini yang besar. Dan akan lebih susah harga sebuah saham itu dinaikkan dengan cepat dalam waktu yang singkat jika market cap-nya itu besar di atas 100 triliun atau bahkan di atas 200 triliun. Nah, sebagai contoh nih, saham Bank BCA kan market cap-nya 700-an triliun ya. Itu akan lebih susah nih harganya dinaikkan dengan cepat dibandingkan dengan saham-saham bank atau perusahaan lain dengan market cap di bawah 50 triliun. Nah, itu dia guys. Kesimpulannya menurut gua lebih baik untuk saham Bukalapak ini kita wait and see dulu, karena gue pengen lihat sih kira-kira harganya itu ke depannya gimana, fluktuasinya gimana, udah terbentuk dulu trennya gimana, dan gimana sih reaksi pasar atau investor-investor terhadap saham Bukalapak ini, apakah interested atau ya biasa-biasa aja gitu. Nanti kan kita ketahuan dan tercermin di harga saham Bukalapak tersebut. Karena menurut gue untuk menganalisa sebuah saham itu butuh waktu yang lama guys. Bisa berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun guys. Tapi gue sekali lagi mau disclaimer bahwa kalian harus do your own research atau kalian riset sendiri, analisa sendiri, karena dengan kalian melakukan analisa sendiri, kalian tahu keputusan yang diambil, maka kalian akan lebih nyaman, lebih confident ketika keputusan yang kalian buat itu beli atau jual, dibandingkan nih kalau misalnya kalian ngecap doang, oh ternyata si Raymond nggak mau beli saham Bukalapak, gua nanti aja deh. Ternyatanya harganya naik, kalian nyesel dan nyalahin gua.
Sedangkan gue mau bilang di sini bahwa analisa gue terhadap saham Bukalapak ini sangat mungkin salah. Karena ya gue bukan dukun, gue bukan peramal, gue cuma menganalisa dan analisa gue sangat mungkin bisa salah. So sekali lagi gue bilang do your own research. Kalau misalnya dari hasil analisa kalian bahwa kita harus beli saham Bukalapak sekarang juga, ya monggo aja, terapin aja guys. Karena ya itu berdasarkan analisa kalian dan analisa gue belum tentu benar. Oke, itu dia video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mengedukasi kita semua ya guys. Kalau ada kritik dan saran, drop comment below ya. Thank you for watching. Invest now or never.